Bagaimana jika puasa tapi tidak sholat wajib? Nah, ini nih. Ini nih. Halo, kembali lagi di channel Abai 17. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat video ini diupload, kita sedang menjalani ibadah puasa Ramadan atau bertepatan dengan bulan Maret 2025. Betul, gua pernah bilang bahwa konten gua itu nggak ngomongin soal Islam, nggak ngomongin soal fikih, tauhid, atau segala macam. Tapi channel gua ini lebih fokus ke muslim, ke orang Islamnya, ke pemeluk Islamnya. Tapi karena ini bulan Ramadan ya, bulan suci Ramadan, gua akan mencoba untuk menyisipkan ilmu-ilmu agama yang sedikit gua tahu. Jadi setidaknya ada 10 pertanyaan yang biasanya diajukan di bulan Ramadan atau di bulan puasa atau tentang puasa. Sebelum lanjut, gue mau ngasih tahu ke teman-teman bahwa gue bukan ustadz, ilmu agama gue nggak terlalu tinggi, gue juga nggak terlalu mendalami Islam sejujurnya. Jadi setelah nonton video ini, saya harap teman-teman bisa mengambil pelajaran di tokoh agama, di ulama, di ustadz-ustadz dan sebagainya. Jadi istilahnya kita sama-sama belajar lah ya. Baik, pertanyaan nomor 1. Apa sih sahur itu dan apa hukumnya? Oke, kita sepakat bahwa sahur itu adalah sunnah. Dan kita sudah tahu bahwa yang dinamakan sahur itu adalah makan sahur ya. Di sini pengertiannya adalah makan sahur. Oke. Jadi, teman-teman, di dalam Islam itu ada istilahnya waktu sahar. Sahar ya. Apa itu waktu sahar? Waktu sahar itu kurang lebih dari detik-detik sebelum azan subuh sampai ke 30 menit sebelumnya. Kira-kira segitu. Jadi waktu sahar adalah benar-benar menjelang subuh. Pengen subuh. Nah itu yang namanya waktu sahar. Aktivitas yang dilakukan di waktu sahar disebut sahur. Makanya kalau teman-teman atau kita semua ya makan di waktu sahar itu disebutnya makan sahur. Nah tapi ada tuh orang yang biasanya makan sahur itu 1 jam sebelum subuh. Atau bahkan mungkin 1,5 jam atau 2 jam sebelum subuh. Itu tepat nggak? Itu kurang tepat. Karena pengertian yang tepat, makan sahur itu dilakukan di waktu sahar. Gitu. Tapi kalau misalkan makan sahur selain di waktu sahar boleh nggak? Ya boleh, tapi itu makannya bukan makan sahur, tapi makan malam biasa. Dan kalau makan malam biasa dan tanpa sahur, terus kita berpuasa ya sah-sah aja puasanya, boleh-boleh aja. Jadi sahur itu adalah hukumnya sunnah. Boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Tapi karena sunnah dan karena ini bulan Ramadan, yang mana sunnah itu pahalanya jadi besar sekali, sebaiknya kita makan sahur. Gitu. Oke, pertanyaan kedua. Apa sih bedanya takjil dengan ta'jil? Ada tak pakai hamzah, ada ta pakai ain. Jadi sebenarnya kita sudah nggak asing ya dengan kata ta'jil pakai ain. Apa sih itu kata ta'jil? Ta'jil artinya menyegerakan, segera. Sedangkan takjil itu artinya menerlambatkan. Kenapa buka puasa disebut ta'jil, makanan ta'jil? Karena ketika azan maghrib itu tiba, kita disuruh menyegerakan berbuka. Sedangkan makan sahur itu disebut takjil karena itu adalah makanan untuk menerlambatkan di akhir-akhir waktu. Jadi itu ya, ada yang menyegerakan, ada yang menerlambatkan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sholat tarawih 8 rakaat dan 20 rakaat. Dan kalau dengan witir, sholat tarawih plus witir jadi 11 rakaat. Sholat tarawih plus witir jadi 23 rakaat. Ini adalah sebuah pertanyaan atau bahkan ada yang berdebat soal ini. Begini teman-teman, jangan lagi ada berdebat soal ini. Karena ini adalah perdebatan tidak perlu. Jujur saja, ini tidak perlu diperdebatkan lagi. Karena ini persoalan yang diulang-ulang setiap tahunnya. Kenapa kalian tidak mengerti-ngerti gitu di tiap tahunnya itu? Singkatnya, 8 rakaat boleh, 20 rakaat boleh. Mau sholat tarawih di masjid berjamaah boleh,
Mau sholat tarawih di rumah sendirian? Boleh. Atau di rumah juga berjamaah juga boleh. Atau tarawih di masjid secara sendirian? Boleh. Tidak ada larangan. Dan sama-sama dibolehkan. Ya teman-teman. Jangan ada lagi lah yang bilang bahwa kalau sholat tarawih 20 rakaat itu NU. Sedangkan sholat tarawih yang 8 rakaat itu Muhammadiyah. Islam ini global teman-teman. Bukan di Indonesia doang. Ada juga tuh orang di luar Indonesia yang sholat tarawihnya 8 rakaat dan dia bukan Muhammadiyah. Ada juga di luar negeri yang dia sholat tarawih 20 rakaat dan dia bukan NU. Jadi ini bukan perkara NU atau Muhammadiyah. Bukan persoalan ormas di Indonesia gitu. Yang penting jangan menyalahkan lah, karena sama-sama boleh. Kalau teman-teman nanya, kenapa ada yang 8 rakaat, kenapa ada yang 20 rakaat? Nah, sejarahnya itu teman-teman bisa nonton lagi di Ustadz-Ustadz ya. Itu banyak diceritakan lah. Kenapa ada yang 8, kenapa ada yang 20 gitu. Atau kenapa ada yang 11 dengan witir, kenapa ada yang 23 rakaat dengan witir. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah benar hadis tentang sepertiga pertama, sepertiga kedua, dan sepertiga ketiga di bulan Ramadan? Ada yang bilang 10 hari pertama di bulan Ramadan itu adalah fasa rahmat. Ada yang bilang 10 hari kedua di bulan Ramadan itu adalah maghfirah, ampunan dosa. Dan ada pula yang bilang di 10 hari terakhir atau yang ketiga di bulan Ramadan adalah dibebaskannya dari api neraka. Apakah itu benar? Dari sumber yang gue tahu, dari ulama-ulama yang gue dengar, itu hadis yang sangat lemah. Wallahu a'lam bishawab. Gue tahu, kalau misalkan kalian bilang bahwa ini adalah hadis dhaif, dan hadis dhaif itu boleh-boleh aja dipakai, menurut gue, kalau hadisnya itu terlalu lemah, sebaiknya kita menganggap seluruh 30 atau 29 hari Ramadan itu adalah maghfirah, rahmat, dan pembebasan dari api neraka. Semuanya. Jadi tidak dibagi-bagi menjadi 3 bagian. Sebaiknya begitu. Pertanyaan selanjutnya. Apakah marah dan menangis membatalkan puasa? Tidak. Marah, nangis, muntah yang tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau nangis nih, nangis terus ke mulut terus ditelan. Nah itu baru yang namanya batal. Tapi kalau nangis tidak sampai menelan ya, itu tidak membatalkan. Dan juga marah juga tidak membatalkan puasa. Namun marah yang tidak perlu, nangis yang tidak perlu, itu bisa mengurangi pahala dari puasa kita. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan saja. Kalau misalkan kita puasa di selain bulan Ramadan, kalau kita marah, kalau kita nangis, itu tidak semata-mata membatalkan puasa, tapi bisa mengurangi pahala puasa. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, niat puasa pada setiap malam Ramadan atau di awal bulan Ramadan saja. Jadi yang gue tahu, sebaiknya kita itu niat puasa di setiap malam Ramadan. Kalau bisa ketika kita sudah iftar, ketika kita sudah makan takjil, ketika kita sudah berbuka puasa, kita boleh tuh niat puasa Ramadan untuk esok hari. Tapi dengan catatan jangan di akhir-akhir Ramadan ya. Jangan di malam 29 atau malam 30, jangan juga gitu kan. Karena itu kan kita ngelihat hilal lagi gitu ya. Jadi di pertengahan lah, pertengahan bulan Ramadan itu boleh lah. Tapi boleh juga kalau teman-teman niat puasa Ramadan itu sehabis sholat tarawih, boleh aja. Dan ingat teman-teman, niat itu adanya di dalam hati. Niatkan dalam hati. Kita baca niat itu di dalam hati. Saya niat puasa esok hari pada bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Tapi di dalam hati. Nah itu yang namanya niat teman-teman. Dan bahasanya itu bebas ya. Tapi gua menyarankan kalau teman-teman orang Indonesia ya niat dalam hati dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa yang kita ngerti. Kalau teman-teman juga ngerti bahasa Arab dengan fasih ya. Atau memang orang Arab ya boleh aja gitu. Niat dalam hati pakai bahasa Arab. Selanjutnya, kumur-kumur, istinsyak, sikat gigi, dan mencicipi makanan pada saat puasa boleh atau tidak? Oke. Kumur-kumur, istinsyak itu ada di dalam wudhu ya. Kumur-kumur kita tahu kumur-kumur gitu. Tapi teman-teman tahu nggak yang namanya istinsyak? Ya, itu adalah menghirup air ke hidung, ke dalam hidung. Dan itu kita lakukan di dalam berwudhu juga. Habis kumur-kumur kan kita membersihkan hidung ya. Nah,
Membersihkan hidung ini ada yang di luar hidung, ada juga sampai beristinsyak, menghirup gitu. Tapi jangan sampai menghirup yang berlebihan ya. Menghirup secukupnya terus dibuang lagi. Nah, disunahkan seperti itu ketika di luar bulan Ramadan. Namun, untuk berhati-hati, ketika di bulan Ramadan, sebaiknya kita berkumur-kumur seperti biasa, memasukkan air ke dalam mulut seperti biasa, dan membersihkan hidung ya di luar atau sedikit agak ke dalam, itu lebih baik lah, supaya kita berhati-hati, supaya tidak ada air yang masuk ke dalam tubuh, sehingga itu membatalkan puasa. Tapi di luar puasa ya, sangat baik apabila kita berkumur-kumur atau nah, sampai begitu tuh, atau beristinsyak, menghirup air dan membuangnya lagi, itu sangat disunahkan dan sangat dibolehkan ketika di luar bulan puasa. Namun nih sekali lagi ya teman-teman, bukan berarti kalau kita berkumur-kumur gitu dan kita beristinsyak dengan memastikan bahwa tidak ada air yang masuk ke dalam tenggorokan atau kerongkongan kita, yaitu boleh aja walaupun itu dilakukan di bulan puasa. Tapi itu harus hati-hati. Sikat gigi boleh ya, tapi hati-hati teman-teman bahwa bersikat gigi itu air dan pasta giginya itu sangat rawan masuk ke kerongkongan kita. Jadi gue sarankan untuk sikat gigi itu ketika sesudah berbuka puasa dan atau ketika sebelum subuh, ketika sesudah sahur. Dan mencicipi makanan itu boleh, tapi jangan dimakan, jangan diminum gitu ya. Misalkan yang berkuah gitu ya, kuahnya kita tempel gitu, kayak ibu-ibu lah, tempel gitu, tetes, tempel dikit aja, kita jilat dikit lah gitu. Nah, untuk melihat rasanya, nah itu dibolehkan. Tapi ingat jangan diminum, jangan dimakan. Selanjutnya, bagaimana jika puasa tapi tidak sholat wajib? Nah ini nih, banyak yang kayak gini ya. Teman-teman gini, sholat itu adalah amalan yang akan dideteksi pertama kalinya ketika kita di akhirat kelak. Jadi bukan puasa, jadi bukan berbakti kepada orang tua, jadi bukan zikir yang awal-awalan dihisap, tapi yang dihisap pertama adalah sholat. Ketika sholatnya jelek, nauzubillah min dzalik, tapi kita puasa terus selama 30 hari di bulan Ramadan, kalau sholat kita aja udah jelek, dan lagi-lagi itu adalah amalan pertama kali kita dihisap, ya semuanya bisa terkontaminasi teman-teman. Puasa kita bisa terkontaminasi, zikir kita bisa terkontaminasi. Jadi adalah tidak benar apabila kita hanya mengerjakan puasa namun tidak sholat. Kalau teman-teman yang memang belum terbiasa dengan sholat sunnah, ya minimal wajibnya deh 5 waktu itu. Nanti akan berkembang insya Allah, nanti sholat sunnahnya juga dilaksanakan. Itu sih. Selanjutnya, apa rukun dari puasa? Rukun puasa itu cuma 2. Yang pertama niat dan menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Sudah, itu saja. Dan itu dilakukan dari subuh sampai maghrib. Jadi puasa-puasa yang aneh atau mungkin tidak syar'i, yang tidak ada ajarannya, misalkan sampai berhari-hari, sampai sehari semalam, itu wallahu alam bisawab. Setahu gua tidak ada. Setahu gua puasa yang disyariatkan di dalam agama Islam itu hanya dari subuh sampai maghrib. Apa itu yang membatalkan puasa tadi? Makan, minum, bersetubuh, dan segala macamnya. Pertanyaan terakhir, bagaimana jika tidak sengaja makan atau minum saat puasa? Ya lanjutkan lagi puasanya. Karena kan lupa itu namanya. Beneran lupa ya. Jangan pura-pura lupa. Jadi kalau biasanya nih, habis bangun tidur siang misalkan, kita sudah terbiasa untuk minum 2 gelas, itu di bulan selain bulan Ramadan ya. Terus ketika di bulan Ramadan kita melakukan hal yang sama, secara refleks aja gitu kan, karena udah terbiasa, habis tidur itu minum 2 gelas, ya kadang-kadang ada tuh orang yang dapat rezeki, berupa minum di siang hari di bulan Ramadan. Dilanjutkan saja puasanya kalau benar-benar lupa. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and have a nice day.